Tapi aku pernah masak ini pakai ramen. Biasa makannya pakai tangan terus ya kan. Kalau dia makan nggak habis, yang habisin kita juga. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu para lelaki guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini habis maghrib ya. Pas pula malam ini malam yang spesial. Jadi kita hari ini tuh mau ngevlog santai. Kita sebenarnya ada rencana dari beberapa bulan lalu dan belum kesampaian, dan malam ini kita baru bisa kesampaian malam minggu ini. Kita bakalan mau ke lokal Singapura karena aku pengen makan ini apa namanya, laksa, mie laksa ya. Aku penasaran banget sama mie laksa, sama ada beberapa makanan yang lain Melayu gitu kan. Dan ini masih baru banget katanya ya. Kalau kita lihat di map itu kayak nggak meyakinkan gitu Google reviewnya kan, masih baru berapa orang. Tapi rekomendasinya lumayan banyak juga yang ngasih tahu, bang coba nyobain sini katanya. Dan ini kita bakal menuju ke sana nih, jalannya macet banget teman tuh. Nah, Mi, jalannya macet ya. Ini Medan ini walaupun maghrib, malam, siang, mana-mana macet, ampun kita pusing kita. Perjalanan dari Binjai itu lumayan jauh, kita nggak lewat tol, kita lewat dari jalan lintas Sumatera. Lebih enak karena kita bisa melihat suasana kanan kiri. Kalau di tol tuh kayaknya garing gitu ya, nggak ada apa-apa gitu, sunyi. Kalau dari tol bentar aja kita 10 menit. Cuman nggak asik, kita nggak expect juga kalau malam ini bakalan rame gini ya. Biasanya aman-aman aja, nggak serame ini. Cuman malam ini rame banget, kayaknya ada acara tertentu kayaknya. Oke guys, sampai ketemu di lokasi ya, namanya lokal Singapura. Oke guys, ini kita mau pesan dulu bareng sama istri tercinta. Sebenarnya dari kemarin kita pengen makan mie laksa, cuman karena Singapura jauh kali, udah kita ambil yang di lokal Singapura aja. Dan ini masih baru loh, masih baru 3 bulan. Luar biasa. Sama kayak Baya ya. Dan ini rame banget. Untung-untung nanti kita bisa juga buat menu ya kan, varian baru, kari laksa. Doain aja guys ya. Oke, ini jadi kita mau pesan dulu. Mana Mi? Yang best mana Mi? Jadi menunya lumayan banyak banget guys. Karena memang hari ini kita tuh pengen buat konten, cuman pengen juga makan yang diinginin sama istri guys. Jadi kita turutin hari ini mau ke laksa. Sebenarnya dari kemarin tuh kita pengen kemari, cuman nggak ada waktu. Pas pula hari ini kita buat khusus. Dan karena memang aku udah lama banget ya nggak nyobain makanan Melayu. Singapura Karimi satu, sama Singapura Laksa, kayak tosnya satu. Ini aja teh tarik ini siapa? Kopi aja lah, kopi tarik. Ya dingin. Dari tahun 2025 sampai seterusnya restoran-restoran itu memang beranjak ke halal karena pasarnya itu umum ya, nggak pasar-pasar khusus. Kayak gini kan makan-makan Singapura, makanan Chinese pun sekarang udah banyak juga yang halal biar supaya orang-orang yang tidak makan laut babi dan segala macam bisa makan. Vibes-nya bagus, desainnya, interiornya juga kayak laksa Umi. Bagi anak Medan nggak perlu lagi ke Singapura, udah kesini aja nih. Makanannya cukup lengkap. Aku paling suka tuh sama kayak tos ya, dimakan sama kopi celup kayak gitu. Wah enak banget. Oh ya guys, kemungkinan nanti kita bakalan tour dari Sabang. Tapi kita nggak yang dari Sabang sini nggak. Jadi kita plot-plotin, ada season, ada juga episode ya. Pokoknya tunggu aja episode kita di Sabang ya. Kita bakalan ke sana beberapa hari lagi untuk episode Sabang. Coba nanti teman-teman komen makanan, tempat yang rekomendasi di Banda Aceh atau Sabang ya. Bisa komen di bawah, nanti kita jalan-jalan, kita review di sana guys. Dan ini bucket listku yang belum tersampai dari tahun 2022. Udah aku rencanain dari sekarang.
Hmm. Oh ini makari, rasa kari emang cuma di udangnya aja buat. Tapi aku pernah masak ini pakai ramen dan hampir sama rasanya pakai santan juga. Hmm. Kalau ringan-ringanan itu aku lebih suka yang full medok, medok ini. Ini enak banget. Nggak biasa megang sumpit guys. Biasa makannya pakai tangan terus ya kan. Kalau megang sumpit kayak gini. Harusnya dessertnya ini dulu, dessert. Apanya ini dulu makannya? Hmm? Aku paling suka sama karakter kuahnya. Cuman ini kalau kita lihat dari sesama, tuh, kental banget. Yang itu aku kayak pernah makan, cuman aku apa namanya lupa gitu. Orang Thailand pernah masak. Dulu orang Thailand masaknya nggak pakai gini, pakai mie sama sayur aja udah. Ini tuh kalau di mirip-mirip sama opor cuman mirip-mirip gitu loh. Cuman di udang kecepenya aja mungkin di banyak. Kalau misalnya makan makanan yang familiar, wah ini mama aku bisa masak ini. Wah ini wah aku ini bisa masak ini. Wah ini biasa kok, ini kalau di kampung ini segini nih gitu. Itu karakter Medan ya. Jadi kalau minum sedikit gitu minuman, nah ini aku bisa buat ini gitu. Enak ya. Jadi aku berapa hari ini makannya itu memang berat-berat terus dari semalam. Sekarang ngikutin ibu ini aja nih, ibu negara. Dia lagi pengen yang makan yang berkuah cuman yang medok-medok gitu guys. Kalau kita makan sama istri, kalau dia makan nggak habis, yang habisin kita juga. Contohnya ini, aku kan udah habis nih. Nah, ini udah habis nih. Ini tinggal sisa nih segini nih. Nanti yang habisin aku juga itu. Sama juga kemarin, dia pesan banyak gitu kan. Udah tau dia sama mie kan kurang. Kalau dia nggak enak yang habisin. Pokoknya kalau makanan dia kalau nggak enak udah aku yang habisin tuh. Kalau dia nggak habis berarti nggak enak. Tapi kalau nggak dihabisin kan mubazir ya kan. Jadi kenyangnya itu ya makan-makan sisa dia. Jadi kalau mesennya 2-3 menu gitu, pesan ini, pesan ini. Dia cuma makan satu suap aja udah. Udahlah kan. Oh. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu para lelaki guys. Ini teluran kamu lagi? Jadi kalau sambalnya ini mirip kayak sambal bilis, ikan bilis ya, yang biasa di nasi lemak gitu, yang rasanya manis. Tapi memang Chinese itu kan rasanya lebih suka ke manis, nggak pedas. Kalau kita kan Melayu kan semuanya pedas ya. Makan sate, satenya pun manis. Harusnya kita cobain nasinya nih. Jadi kalian kalau nggak percaya, cobain aja sendiri yang domisilinya Medan, Binjai. Mana lagi, pokoknya Sumatera Utara lah. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri. Kalau nggak tahu, lihat Google Map lokal Singapura. Ini masih baru banget. Kalau kita lihat mapnya itu kayak tidak meyakinkan, yang Google reviewnya masih 8 apa 12 tuh tengok. Tadi niatnya kita nggak kemari, kita ke Percan Line itu loh, yang Mimi apa. Nah biasa perempuan kalau nge-map itu agak gini-gini ya. Jadi kan niatnya kita mau belanja di Johor. Mapnya kemana? Kepancing. Pas pulang memang aku nggak pernah kepancing. Oh ya udah berapa tahun gitu, udah hampir berapa
7 sampai 8 tahun lah nggak pernah kepancing ya kan. Sama ke Johor juga nggak pernah. Jadi jalannya kan jauh ya, pancing ke sini, Johor ke sini. Kalau dari rumah tuh. Aku udah agak-agak penasaran aja, ini kemana nih? Ternyata jaraknya hampir berapa kilo. Ya Allah, 2 jam sendiri loh, bisa-bisanya. Ini karakter kopinya itu kalau kita sekali seruput itu kopinya nendang dem gitu. Cuman rasanya ringan, ringan banget. Cuman nendang dia. Susunya juga ini ringan banget. Ini pakai susu fresh milk kali ya. Dia modelnya kayak latte gitu guys. Untuk kopi tariknya ya. Aku suka karakter kopi yang kayak gini. Modelnya kayak latte, cuman bukan latte. Ini kopi tarik ya. Enak banget nih. Dan rasanya itu agak sedikit kental dan bold. Ini best ini. Ini kopi yang oke lah ya untuk kopi tarik dibanding sama warkop. Ini enak banget nih. Dan ini rasa susunya ringan banget. Manisnya juga, ya tipis gitu. Kita coba, kita celupin. Bismillah. Enak banget. Dia nggak pakai salted butter, ini butter biasa. Tapi emang butter mahal banget. Biasanya kita kan pakai butter New Zealand pas Swiss Zealand, New Zealand ya, Swiss. Model desain interiornya kayak kopi tiam. Cuma kopi tiam kan agak kebiru-biruan. Ini mirip kayak kalau kuning-kuning itu kayak oseng dog. Tuh. Kalau dia pakai susu UHT, dia kalau diginin dia lengket dia. Tapi kalau dia pakai susunya kental manis, dia itu nggak lengket. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah kelar makannya. Jadi ini kalau kita bilang jalannya itu dekat sama jalan kita dulu. Kalau ke sana itu kita belok kiri, itu Agam Senyum Ketawa. Teman-teman mau lihat aja di map langsung ya. Jadi nggak nyasar-nyasar, kita juga ngikutin map kok. Karena jalannya tuh banyak masuk. Jalan-jalan tikus gitulah. Kalau kita mau kemana gitu, nanti tembusannya kemana gitu. Medan sekarang udah banyak jalan 1 jalur. Kalau dulu kan masih 2 jalur ya. Jadi agak bingung, makanya pakai map. Dulu mapal kan sana kesini apal, tapi pas sudah pulang udah jadi 1 jalur jadi bingung. Jadi harus pakai map. Pokoknya mapnya lokal Singapura udah pasti tuh, udah pasti lokasinya tepat ya.